malam ini sebenarnya undangan itu kita sebar untuk seluruh warga. Itu ada 150 yang kita kirimkan. Namun yang hadir tidak sampai dari 50%-nya. Tapi tidak apa-apa, karena di undangan sudah saya catatkan juga. Apapun keputusan malam ini yang tidak hadir berarti menerima. Itu saja. Sebelah sini Pak. Sini Pak. Masih kosong Pak. Sengaja mungkin ini tatap muka yang kesekian kali semenjak tadi DPRT, dan harapan saya apa yang nanti kita bahas bisa disepakati dan tidak ada lagi permasalahan di belakang hari. Yang nantinya pelik pasti masalah keamanan lingkungan atau pos kamling. Kalau yang lain nanti itu hanya penyampaian saja dan warga mungkin hanya menyiapkan saja apa yang harus disiapkan masalah BPJS atau PDAM. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, di depan kita ini ada bangunan pos kamling dan kita sempat jalankan, kalau tidak salah sempat 3 kali atau 3 bulan, dan berjalannya pos kamling berapa bulan ini saya selalu hadir, paling tidak jam 1, jam 2 per bulan, dan saya melihat situasinya dan saya menerima masukan dari warga juga. Mungkin ada faktor kesibukan atau pekerjaan atau kondisi yang tidak memungkinkan. Makanya malam ini saya ingin mengajak berdiskusi, karena ini bukan suatu ketenaran untuk pos kamling ini. Tapi untuk apa ada bangunan pos kamling kalau hanya sebagai formalitas bangunan saja? Nah, itu pemikiran saya, yang mudah-mudahan sama pemikiran Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, sama saya. Harapan saya pos kamling ini tetap jalan. Apakah nantinya kita kembalikan, kita jaga seperti biasa karena ini belum tak keluarkan jadwal, atau kita mengambil orang jaga tapi harus berbayar yang minimal 2, kan begitu. Nah, ada ditanggapi. Saya punya pemikiran yang kita iuran pos kamling kalau itu memang akan dilaksanakan. Pemikiran saya, yang punya mobil nambah 15.000, yang punya R2 nambah 10.000, yang di bawah kita lagi itu 5.000. Jadi totalnya 15 tambah 10, 20 tambah 5.000, 30. Itu dikelola oleh seksi keamanan penarikannya dan dibayarkan oleh ke yang jaga malam. Karena saudara-saudara juga, warga juga yang tidak hadir pasti membayar mengganti bayar 50, ya kan? Nah, apalagi ini banyak yang di lokasi, ada yang kerja jauh. Nah, harapan saya pos kamling tetap jalan, tapi saya lemparkan dulu ke warga. Saya tidak mau mengambil keputusan sepihak, tapi apapun hasil rapat malam ini itu yang harus kita jalankan. Saya tetap inginnya pos kamling ada, yang jaga tetap ada. Ya, mungkin ini yang pertama saya sampaikan sebelum pembahasan lebih lanjut. Kalau memang ada masukan silahkan, dan pada nanti kita ngomong di belakang, mending kita ngomong di depan. Itu dari saya. Mudah-mudahan ada masukan, jangan sampai nanti keputusan sepihak. Ya, mungkin itu yang dari saya yang pertama yang sampaikan sebelum melangkah ke
konsekuensinya. Kalau memang ada masukan, saran, pendapat, persilahkan. Yang mau saran silakan angkat tangan. Atau Pak Anto, ada saran? Tidak apa-apa, kita terbuka saja di sini. Di luar pinter ngomong. Mumpung di forum. Ini mumpung kita sama-sama, jadi apapun hasilnya kita sepakati bersama. Pemikiran saya ini di luar yang 15, ya, di luar yang iuran normal. Ini iuran untuk yang poskamling. Saya kembalikan, apakah kita mau jaga kembali sama-sama atau kita cari orang? Ya, tahu lagi, apakah kita mau jaga seperti semula, kita bikin jadwal ronda, atau kita cari orang dengan membayar orang? Ya mungkin ada masukan. Bagaimana? Iya Pak Aris. Di voting aja kalau mau ada aja voting kan. Nanti tanya jawab Sebelum saya dulu. voting, saya ingin Tanya jawab dulu. pendapat dulu. Tanya jawab dulu. Pendapatnya Ya. dulu, pendapatnya Biar ada Bapak-bapak. masukan. Jangan langsung voting. Atau Pak Normadom, ada masukan Pak? Jangan voting dulu. Gampang voting itu. Iya enggak? Voting itu gampang. Ya. Ya. Ayo bapak-bapak yang mau menyampaikan sarannya perihal poskamling, apa ya, setelah dibahas Pak RT, apakah kita akan melakukan atau merekrut 2 orang untuk jaga malam, konsekuensinya kita akan membayar atau kita akan kembali seperti semula menjaga malam sesuai dengan giliran, jaga malam sesuai giliran yang sebelumnya telah kita lakukan. Jadi waktu lalu memang ada beberapa jadwal yang sudah ada, yang sudah kita berikan, yang jaga harusnya 7 orang, 5 orang, yang datang 1 orang, 2 orang. Seperti itu. Jadi kasihan teman-teman yang lainnya kalau nggak ada kerjasamanya atau nggak ada konfirmasinya, kemana ini, apakah mau jaga atau tidak. Jadi pertanyaannya jadi seperti itu karena nggak ada konfirmasi, ya kan? Ya mohon maaf, kayak kemarin 7 orang yang datang cuma 2 orang, 3 orang. Ini ada Padahal masukan yang ya, lainnya ada. masukan. Saya rasa yang jalan kemarin itu sudah cukup banyak, sudah ada aktifnya sudah masuk sampai 80%. Jadi saya rasa yang tidak masuk itu aja diwajibkan untuk membayar. Sudah dulu Pak. Ya, Ya, ini salah bayar satu dulu aja. masukan. Sudah Ada kayak lagi? dulu tapi tidak beres. Mungkin kalau dari saya, mengingat perihal gini, pembicaraan paling banyak di belakang ya. Iya. Dan juga untuk yang jaga, saya lihat itu mungkin banyak yang di lokasi kerja. Ya kita maklum. Tapi kan sudah dihimbau sama Pak RT untuk cari pengganti atau bayar orang. Nah, Sudah itu kan harus ya terserah. itu. Tapi masih ada aja warga yang Tidak jelas. tidak jaga gitu loh, tanpa alasan yang jelas. Kalau saya pribadi, kalau saya ditanya, saya maunya bayar orang. Jadi clear semua sudah. Jadi tidak main omong-omongan di belakang Ya. kayak gitu. Sip. Kalau saya, mungkin kalau ada yang mau lain, silakan. Jadi biar cepat selesai pembahasan ini gitu, jangan diam-diam aja gitu. Nanti iya Biar ada iya. keputusan. Ini pendapat loh ya. Ya, ada lagi pendapatnya Pak? Soalnya kalau diam-diam aja, jaga aja kembali. Cuma konsekuensinya harus Gimana? Harus nerima. nerima, jaga gitu loh. Kalau saya dari dulu komitmen. Untuk bicara nominal yang seperti Pak RT, bentar Pak RT. Untuk bicara nominal itu mungkin bisa dibicarakan sekarang gitu loh. Jadi biar jelas. Mungkin ada yang keberatan,
Mungkin yang nggak ada yang keberatan, itu kan kita bicarakan. Keberatan alasannya apa ya kan? Kalau malam mungkin sebaiknya ada yang ditugaskan lah atau 2-3 orang. Cuma kan per bulannya harus ada penarikan. Ya. Penarikan tanah itu bisa ditetapkan berapa, itu yang jual. Karena sih kalau saya terus terang aja, saya semua pergi kerja ini. Ya. Mungkin teman-teman semua banyak yang kerja pagi apa kan. Ya semua saya kerja. Tapi jalan. Semua. Siapa itu? Masalah ini jam malam kalau memang ada yang sudah di rolling itu security ya. Bakar ya. Menurut saya sebaiknya itu supaya nantinya ada kebersamaan, habis itu ada tanggung jawab, setiap warga ada tanggung jawab dengan keamanan lingkungannya masing-masing. Sebaiknya di rolling seperti biasa kalau menurut saya. Maksudnya Yang pendapat Jadi warga Pendapat itu aja. merasa tanggung jawab, ada tanggung jawabnya masing-masing nantinya dengan keamanan lingkungan ini. Kalau umpama nantinya berbayar, menurut saya itu nanti ada yang dibebankan ke warga. Warga setuju enggak? Itu lagi. makanya tanya Nah, jago. ekonominya warga ini kan nggak sama. Ekonominya warga. cukup Pak. Cukup. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya barangkali salah satu termasuk yang apa namanya Nggak pernah jago. menolak ya program yang apanya yang dicetuskan oleh Pak RT karena seharusnya hal-hal yang sifatnya mengganggu psikologi warga termasuk ini apa namanya ronda harus didiskusikan seperti ini. Kemarin karena justru kalau pihak keamanan teman-teman di keamanan langsung di running ya, langsung dieksekusi bahwa ini harus jalan. Itu kan ideal, itu masuk kategori apa namanya otoriter terhadap suatu apa namanya kebijakan. Kalau kita berada suatu angka semacam ini, idealnya harus didiskusikan, dibicarakan, dirembukan gitu. Jadi persoalan untuk ronda, saya sebenarnya ya saya seperti pendapat saya lebih baik dibayar aja. Kenapa? Kalau kemarin per kelompok itu pertama berapa kali saya turun, 2 kali turun karena 1 kali sakit ya. Sementara betul saya masuk di rumah sakit. Bulan pertama dan bulan ketiga saya masuk. Hampir tidak lengkap. Ada yang 2 kali, 1 orang 3 orang hadir. Ada yang ada 2 orang yang hadir. Jadi sepi di sini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua bahwa selama tahun nanti saya berdekatan dengan pos ronda ini, hampir tiap malam itu kami merasa terganggu tidur kami ya. Bukan saya yang dekat ini, Pak Johan, Pak Anwar dan di belakang ini barangkali merasa terganggu karena hampir tiap hari ribut. Resonansi suara itu terganggu sekali. Kalau kita berbicara di malam hari itu hampir terdengar barat, suara kecil pun akan terdengar karena resonansinya tidak akan Main bulu bakar. tangkis. Pasti terganggu. Mana apalagi kalau dia kalau ada main domnya setiap gang itu pasti ada masalah di situ, pasti ribut. Dari mana kalau bapak punya anak kecil, punya orang tua sementara sakit, ini terganggu sekali. Ataukah besok mau kerja, semua kita harus mengumpulkan tenaga untuk kerja besoknya. Tapi terganggu dengan kegiatan semacam itu. Yang saya tahu security itu pengamanan itu bahwa di perusahaan itu biasanya dia tidak ada aktivitas yang membuat kegaduhan sesuatu yang noise di situ. Jadi saya harapkan begitu, kalau tenang enak aja. Jam 1 kita kontrol, jam 3 tidak ada suara.
kita hanya jalan aja kayak kemarin waktu pertama dia datang kegiatan ronda pada zaman Pak Sarjono itu gitu semacam itu, pada saat itu memang sangat rawan. Sekarang alhamdulillah aman-aman aja. Dan saya pikir masukan juga bahwa sebenarnya RT 29 dan 59 itu dengan 60 sebenarnya harus bersinergi kerja simultan supaya kemenangan bagus. Kalau kita hanya membuat kebijakan sendiri sama dengan pembangunan itu, kalau kita sama bekerja sama itu pakai energi yang kita keluarkan sedikit dan insya Allah hasilnya juga bagus kalau banyak bekerja. Itu saya lihat di sini kita kayak kemarin hampir 3 bulan ribut itu pasti ribut. Apalagi tetangga-tetangga itu pasti terganggu. Bagaimana perasaan bapak itu? Itu mau maaf nih ya. Jadi kita semuanya itu perkara apa harus jalan, tapi ini hati itu harus jalan juga. Kita harus menimbang nanti kita bagaimana kondisinya kalau seandainya rumah sakit Pak Patroli saudara Patroli luar biasa. Tidak salah tenaga aja tidak ada Pak polisi itu Pak luar biasa. Jadi itu betul Pak terasa itu. Kalau kerja oke lah barangkali karena dia harus pantau. Jadi perkara kayak sampai jam 2 betul itu. Karena betul tanggung jawabnya sudah pimpinan. Tapi kalau tetap itu apanya selama 1 tahun sana berjalan itu beberapa masukan. Ada yang menyarankan terbayar atau menggunakan wakar, atau ada yang warga minta kita jaga seperti biasa atau rolling. Saya sampaikan dulu kenapa waktu itu kita setujuin seksi keamanan melaksanakan tugas untuk melaksanakan kegiatan jaga malam, karena itu sudah kita serahkan di fungsi atau di seksi masing-masing. Itu yang pertama. Saya inginnya itu jalan, tidak ada seksi yang vakum termasuk seksi pembangunan atau seksi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kami atau saya yang mengamini mengiyakan untuk jaga malam itu kita laksanakan warga secara bergilir. Tujuannya adalah biar satu sama lain bisa saling kenal. Itu silaturahmi bisa berjalan. Tujuannya itu. Ya. Karena saya sendiri saja kalau tidak keliling, mungkin yang di sana atau yang di sebelah kanan atau yang di belakang saja mungkin tahu muka tapi tidak kenal nama. Tapi kalau mungkin kita gilir bulan ini ketemu, bulan depan kita acak lagi, kita bisa kenal. Itu tujuan awalnya seperti di situ. Di sisi lain kita untuk bukan masalah kerawanan maling atau apa. Tapi dengan keinginan kita ada lapangan bulu tangkis, ada apa, otomatis anak-anak kita bermain. Nah ini yang kadang mengusik. Nah sebenarnya itu tergantung ke kita lagi sebagai orang tuanya. Anaknya batas pulang jam 10, setelah itu jangan ada yang kelihatan lagi. Itu hanya berapa persen aja yang konfirmasi ke kita, sedangkan yang lainnya yang berapa persen itu tidak ada konfirmasi dengan kita atau dengan teman-temannya. Itu sebenarnya ada di rumah juga orangnya, tapi tidak jaga. Itu yang sering terjadi. Jadi ya mohon maaf yang jalannya belum dicor pun mau datang, ya mau jaga, tetapi jalannya sudah dicor rapi, itu ada juga yang nggak mau datang. Nah, kira-kira begitu Pak Tri ya. Nah, seperti itu. Nggak mau jaga, tanpa konfirmasi, ya kan? Jadi kalau saya lebih usul sih atau saya pilih sih ya, yang tidak menjaga, yang kena jadwal jaga itu merekomendasikan ke temannya atau siapa. Kalau dia mampu bayar ya mampu bayar, monggo silakan mereka berdua. Itu terserah. Kalau memang dia tidak bisa datang atau tidak punya duit atau apa untuk bayar temannya,
yang disampaikan Pak Agung tadi, apalah kopi apa seperti itulah kira-kira seperti Tapi itu. tidak bisa. Tapi yang satu adalah perlu kita perhatikan adalah cobalah yang jaga ada orangnya dan tidak jaga dia pada ada di rumah itu minimal ada konfirmasi, atau yang di luar kota berhalangan konfirmasi. Itu yang terpenting buat kita. Jadi kita yang ditanya oleh Pak RT itu orangnya nggak tahu Pak kemana Pak, nggak ada konfirmasi. Itu yang sering terjadi seperti itu di sini. Tapi sebenarnya saya lebih suka kalau kita datang jadwalnya jaga ya jaga. Itu kan untuk saling mengenal, silaturahmi itu penting memang. Jadi tidak semata-mata untuk Pak, nyaring sedikit Pak, nggak kedengaran Pak. Nyaring sedikit Pak, nggak kedengaran. Jadi kalau saya menyimpang bilang Pak, karena ini kan ronda ini pernah kita lakukan dulu. Ini sekali masih rondanya di sana. Berjalan apa namanya kita coba kembangkan kita pakai selengan itu, ya, pakai itu. Tapi lama kelamaan hilang satu-satu. Ini pengalaman Pak ya, karena saya hilang satu-satu. Hilang satu-satu. Apa namanya?